Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Fadilah dari kelas 12 IPS. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai dimensi 3 dan juga penerapan-penerapannya dalam keseharian. Nanti akan ada beberapa soal-soal yang akan saya jelaskan mengenai penyelesaiannya. Yang pertama, sebelum bahas soal, apa sih itu dimensi 3? Dimensi 3 itu adalah bangun ruang, atau kita bisa sebut bangun ruang yang dimana mereka mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Contoh-contohnya ada seperti balok, kubus, kerucut, dan masih banyak lagi, dan semua bentuk-bentuk yang memiliki ruang di dalamnya. Oke, itu sekilas tentang dimensi 3. Selanjutnya kita lanjut ke soal pertama. Ya teman-teman, ini adalah soal yang pertama mengenai dimensi 3. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Ahmad memiliki ruang belajar berbentuk balok dengan lebar 6 meter, panjang 4 meter, dan tinggi 4 meter. Ia ingin memasang lampu tepat di tengah atas ruangan. Ia juga ingin memasang saklar lampu di tengah-tengah salah satu dinding ruangan. Jarak terpendek saklar dengan lampu adalah ... Mari kita hitung bersama-sama. Ya teman-teman, kita akan membahas nomor yang pertama tadi, tentang Ahmad yang ingin memasang saklar lampu di salah satu dinding ruangan dan lampu di tengah-tengah ruangan. Jadi tadi telah disebutkan bahwa ruang belajar Ahmad adalah berbentuk balok, di mana memiliki lebar 6 meter, panjang 4 meter, dan tinggi 4 meter. Lampu diletakkan tepat di tengah-tengah bidang EFGH, dan saklar diletakkan di salah satu dinding yang terdekat, sehingga ditemukan jarak minimum antara saklar dengan lampu. Untuk menghitung itu, maka kita perlu menentukan letak saklar terlebih dahulu. Saklar diletakkan karena kita mencari jarak minimum, maka saklar diletakkan di antara bidang depan atau belakang. Karena jika diletakkan di kanan atau kiri, itu akan lebih jauh jaraknya dibandingkan depan sama belakang. Oleh karena itu kita memilih salah satu. Kita letakkan saklar di bidang EFAB, tepat di tengah-tengahnya. Maka nanti akan ditemukan bidang segitiga, siku-siku, seperti di gambar berikut ini. K ada proyeksi L di bidang EF, di garis EF. Sedangkan S juga adalah saklar yang tadi kita telah tentukan. K dan L, yaitu ini, K dan L berjarak 2 meter karena panjang dari rusuk balok ini adalah 4 meter. Jadi jika ada di tengah-tengahnya maka menjadi 2 meter. Sedangkan untuk tingginya juga 4 meter. Saklar berada di tengah-tengah sehingga 4 meter dibagi 2 jadi 2 meter. Jadi ini 2, KL2 dan KS2. Tinggal mencari jumlah X-nya, yaitu panjang LS, atau sama dengan jarak lampu ke saklar. Kita akan menggunakan rumus Pythagoras, yang dimana sudah kita tahu bersama, X sama dengan akar 2 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 4 tambah 4, akar 4 tambah 4 sama dengan akar 8, akar 8 sama dengan 2 akar 2, sehingga ditemukan jarak minimum dari lampu ke saklar adalah 2 akar 2 meter. Cukup gampang ya teman-teman. Ya, segitu pembahasan dari soal
pertama, kita lanjut ke soal kedua. Ya, ini adalah soal kedua. Kita baca bersama-sama ya. Diketahui sebuah ruangan berbentuk kubus memiliki sudut A, B, C, D, E, F, G dengan panjang rusuk 8 cm. Di ruangan itu terdapat sebuah kursi yang terletak di pojok sudut B dan kabel yang melintang dari sudut H ke C. Hitunglah jarak dari kursi ke kabel tersebut. Ya, di sini kita disuruh menghitung antara jarak kabel dengan kursi. Ya, mari kita hitung bersama-sama. Ya teman-teman, ini adalah pembahasan dari soal kedua yang telah kita baca tadi. Jadi di soal tadi dijelaskan bahwa ada sebuah ruangan yang berbentuk kubus yang memiliki rusuk 8 meter. Di ruangan itu ada kursi yang terletak di sudut B, ini mana diwakilkan dengan huruf B juga, dan kabel yang melintang dari huruf H ke huruf C, yaitu garis diwakilkan dengan garis ini. Yang dicari adalah jarak antara kursi dengan kabel. Jarak kursi ke kabel bisa juga ditulis jarak titik B ke garis HC. Jarak titik B ke garis HC, cara mencari jarak yaitu yang seperti kita tahu adalah garis lurus, atau artinya di sini jarak antara kursi dengan kabel yaitu BC, garis ini. BC juga bisa disebut sebagai rusuk kubus karena BC ini adalah rusuk kubus yang dimana artinya dia memiliki panjang 8 meter karena rusuk kubusnya adalah 8 meter. Jadi jarak kursi ke kabel adalah sama dengan 8 meter. Ya, ini soal yang cukup mudah ya. Ya, setelah kita selesai soal kedua, lanjut ke soal ketiga. Ya teman-teman, ini adalah soal ketiga, yaitu soal terakhir. Kita baca bersama-sama ya. Sebuah akuarium berbentuk kubus memiliki sudut ABCDEFG dan panjang rusuk 12 cm. Jika di tengah garis CG diletakkan filter air dan terdapat hiasan akuarium yang terbentang dari titik H ke titik B, maka jarak filter air ke hiasan akuarium itu adalah, yuk kita hitung bersama-sama ya. Ya teman-teman, ini adalah pembahasan untuk soal nomor 3. Nah, tadi di soal sudah dijelaskan bahwa ada sebuah akuarium yang berbentuk kubus yang memiliki sudut ABCDEFG dan memiliki rusuk 12 meter. Di tengah garis CG di tengah-tengahnya terdapat filter air yang diwakilkan dengan huruf P, dan juga terdapat hiasan yang melintang dari huruf H ke huruf B. Melintang yaitu diwakilkan dengan garis HB. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, langsung kita coba kerjakan ya. Pertama-tama kita proyeksikan dulu huruf P yaitu filter air ke garis HB menjadi titik O. O adalah proyeksi P pada garis HB. Kita proyeksikan dulu pertama. Lalu kita fokus ke segitiga PCB terlebih dahulu. PCB yaitu segitiga PCB. Karena H dan B ini PB ini adalah segitiga sama kaki, maka ditemukan segitiga PCB. P ke C sudah jelas adalah setengah dari panjang rusuk, yaitu rusuknya 12 dibagi 2 berarti 6. P ke C 6 meter. Sedangkan B ke C adalah rusuk, jadi jelas panjangnya 12 meter. Nah, yang belum ketemu adalah X nih, panjang P ke B. Langsung kita cari, menghitung PB menggunakan Pythagoras,
yaitu X sama dengan akar 6 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan akar 36 tambah 104 sama dengan akar 180. Sudah ditemukan PB, kita mencari HB. HB yaitu panjang hiasannya tersebut, panjang hiasan yang dipasang di akuarium atau diagonal ruang. HB sama dengan diagonal ruang. Maka seperti yang kita tahu, ini hafalan ya berarti ya. Panjang rusuknya 12, kalau jadi diagonal ruang ditanya, tinggal ditambah akar 3. Jadi sama dengan 12 akar 3. Ini harus diingat-ingat nih, bahwa mencari diagonal ruang ditambah akar 3. Selanjutnya mencari OB. OB adalah setengah dari HB. OB adalah setengah dari HB, sehingga OB sama dengan 1/2 HB sama dengan setengah 12 akar 3, yaitu 6 akar 3. Atau kita buat menjadi akar 108. Nah, kita sekarang fokus ke segitiga OPB, yaitu segitiga OPB nih. OPB. Jadi telah ditemukan BB, OB telah ditemukan, sekarang kita mencari OP atau jarak filter ke hiasan. Ditemukan segitiga OPB, yaitu PB-nya akar 180, OB-nya akar 108. Tinggal ditemukan X-nya, yaitu jarak PO. Nah, di sini kita menggunakan Pythagoras lagi. X sama dengan akar 180 kuadrat kurang akar 108 kuadrat. 180 kuadrat akar dikuadratkan menjadi hilang akarnya. 180 kurang 108 dikurangi menjadi akar 72, dan akar 72 disederhanakan menjadi akar 6, jadi 6 akar 2. Atau OP, jadi OP sama dengan 6 akar 2. Atau karena jarak filter air ke hiasan sama dengan OP, dan OP sama dengan 6 akar 2, jadi jarak filter air ke hiasan adalah 6 akar 2. Jadi dari sini P ke O adalah 6 akar 2, mewakilkan jarak filter air ke hiasan, yaitu 6 akar 2. Ya, sekian itu pembahasan nomor 3. Ya, itu aja jadi pembahasan mengenai 3 soal yang telah dipaparkan beserta penyelesaiannya. Kalau ada yang kurang mengerti, bisa diulang lagi videonya, dipahami, ditonton lagi, dan jangan pernah berhenti belajar. MTK asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.